Hamdan syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Abu Imam Syekh yang ulun tuan muliakan, Badan Kemakmuran Masjid yang ulun tuan hormati, panitia pembangunan masjid yang kita cintai ini yang dirahmati Allah, gure-gure ulun tuan Ban Bandung, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari tunggu sejenak, gedanya pergunakan waktu yang sangat singkat ini untuk menghitung beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena seandainya gedanya dan hitung semua nikmat yang Allah berikan ini, kita tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu berusaha menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup, tidak akan dapat membatasinya, tidak akan dapat kita menghinggakannya. Cuma pada kesempatan ini kita membicarakan beberapa butir saja. Tujuannya adalah agar gedanyo tidak terlena dengan bukan tujuan. Karena tujuan akhir daripada gedanyo adalah menuju kampung akhirat, menuju negeri yang kekal abadi. Itu adalah tujuan terakhir. Menyibukkan diri dengan yang bukan tujuan, itu pada hakikatnya adalah berpaling daripada tujuan itu sendiri. Di antara nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, yaitu nikmat diberikan kesempatan hidup. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan nikmat kesempatan urip dengan mazra'ah. Artinya suatu lahan besar, suatu lahan pertanian yang luas. Seukuran apa luasnya? Ini luasnya berbeda-beda. Seukuran berapa lama kita diberikan kesempatan hidup. Kalau diberikan hidup umpamanya sekitar 50 tahun, dikurangi 15, jadi sekitar 35 tahun. Seukuran itulah luas lahan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah menyangkut dengan nikmat hidup. Maka selanjutnya gedanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan lahan tersebut sebaik-baiknya. Jangan sampai lahan itu rusak. Jangan sampai lahan itu menjadi lahan tidur. Jangan sampai lahan tersebut ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat. Ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu sekeliling. Ini adalah tugas
dan kewajiban yang harus kita laksanakan dan kita jaga. Kemudian bersamanya Allah memberikan berbagai macam fasilitas. Di antaranya fasilitas dengan kemaluan. Allah memberikan nikmat kemaluan, bisa melihat. Kemudian Allah memberikan nikmat mendengar, nikmat telinga. Dua nikmat tersebut merupakan dua media yang paling besar untuk dapat menerima bagaimana tata cara dan teknis untuk mengelola lahan yang sudah diberikan. Kemudian dari seluruh nikmat-nikmat tersebut, yang paling besar nikmat yang tidak dapat diganti dan tidak dapat dihargakan dengan apapun, yaitu yang pertama nikmat iman, kemudian yang kedua nikmat Islam. Maka dua nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat besar, yang tidak dapat digantikan dengan apapun dan tidak dapat dihargakan berapa harganya. Dia itu adalah nikmat yang paling besar. Karena dengan dua nikmat tersebut, seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya akan bermanfaat adanya. Akan tetapi jika dua nikmat tersebut kita tidak pernah memiliki, apapun yang Allah berikan, dianya itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada manfaat sama sekali. Hadirin yang dirahmati Allah, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua tanpa kecuali. Kecuali dua nikmat yang terakhir, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, ini Allah pilih sendiri. Yang lain daripada dua itu tanpa kecuali semua yang namanya manusia itu diberikan. Nikmat udip, nikmat demengo, nikmat kalen, nikmat harta dan sebagainya. Semua diberikan. Apakah dianya itu seorang muslim? Ataukah dianya itu seorang kafir? Apakah dianya itu ahli ibadah? Ataukah dianya itu tukang pelaku maksiat? Apakah dianya itu orang-orang yang selalu tekun di jalan Allah? Ataukah mereka orang-orang yang melenceng dari ketentuannya? Nikmat itu diberikan. Dan yang sangat nampak rahman dan kasih sayangnya Allah, nikmat yang diberikan itu Allah Subhanahu wa taala hana gepedaleh dengan sebab apapun. Hana gepedaleh. Puna gepedaleh dengan taat hana. Taat atau tidak taat, maka nikmat itu tetap diberikan. Akan tetapi tengku-tengku sekalian, ketika manusia sudah mulai bergeser daripada garis yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itulah semua nikmat itu dicabut. Ini sebagaimana yang Allah nyatakan sendiri di dalam Al-Quranul Karim, surat Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi setiap manusia Allah mengirim beberapa malaikat yang selalu mengintainya. Mengirim beberapa malaikat yang mengiringinya. Mengiringi dalam arti kata dimanapun kita berada tidak pernah lepas dari pantauan malaikat. Jadi kita semua ini di dalam pengawasan malaikat. Kemudian muakibat dalam arti kata malaikat dibagi ke dalam dua grup. Sebahagian bertugas waktu malam, sebahagian bertugas di waktu siang. Jumlahnya ada yang mengatakan 20. Ini ada yang mengatakan juga bukan 20. 10 orang malaikat bertugas pada waktu siang, 10 bertugas pada waktu malam. Penukarannya waktu subuh dan asar. Malaikat yang tugas waktu siang masuknya subuh, selesai asar, kemudian masuk malaikat yang bertugas malam, masuk asar, keluar subuh. Di setiap selesai dari tugasnya,
Beliau-beliau yang muqarrabin ini lapor kepada Allah. Allah tanya, di mana? Dalam keadaan bagaimanakah kau tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, ya Allah, saya meninggalkan hamba-hambamu di dalam keadaan ruku' dan sujud. Malaikat yang bertugas pada waktu siang, saya meninggalkan hamba-hambamu ya Allah di waktu asar dalam keadaan ruku' dan sujud. Malaikat yang bertugas malam selesai subuh, ya Allah, saya meninggalkan hamba-hambamu di dalam keadaan rukuk dan sujud di waktu subuh. Hadirin, padahal malaikat tahu jamaah subuh tidak sejumlah yang ada saat ini. Jamaah subuh di masjid yang kita cintai ini, apakah sejumlah hari Jumat? Tidak. Paling-paling 1 saf setengah, 2 saf atau 3 saf. Jamaah asar begitu juga. Sangat banyak yang terlena di waktu subuh dengan kegiatannya yang tidak bisa dipisahkan, yaitu ngantuk. Dan juga sangat banyak yang terlena di waktu asar dengan kegiatan hari-hari yang mencari nafkah. Apakah mereka di dalam keadaan rukuk? Belum. Di waktu subuh apakah mereka di dalam keadaan rukuk dan sujud? Belum. Belum rukuk, belum sujud. Bukan tidak rukuk, tidak sujud, tapi belum, masih di dalam keadaan pulas tertidur pada waktu subuh, dan masih di dalam keadaan sibuk dengan berbagai kegiatan di waktu asar. Tapi malaikat memberikan laporan, hamba-hambamu ya Allah, saya tinggalkan di dalam keadaan rukuk dan sujud. Maka rahmat dan nikmat Allah turun, tidak ada henti-hentinya. Maka kita semua berhutang kepada mereka. Kemudian hadirin, ketika manusia ini berbalik, Allah geyo sebayang nuku, hana tetim sebayang. Allah geyo puasa, hana tetim puasa. Pendeknya putra yang Allah hayu takubah, putra yang Allah dham yang kenyan yang tapubut nuku. Ini namanya berubah keadaan kita dari tunduk dan patuh kepada Allah, berubah menjadi orang-orang yang mungkar, yang enggan dan tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Maka pada ketika itu kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Keadaan di dalam penuh berbagai nikmat. Nikmat senang, nikmat daerah getanya hana diganggu lego, nikmat kemerdekaan udip ketika ule getanya hana jergam lego, ekonomi kita tidak dipegang orang lain, akidah kita tidak ada yang mengusik, ketentaman udip getanya dengku tidak ada yang mengganggu. Itu adalah nikmat. Nikmat tersebut Allah tidak akan mencabut, tidak akan menggantikan dengan yang lain. Sampai mana batasnya? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga hamba-hamba itu, manusia itu berbalik daripada keadaan dianya taat, berubah menjadi maksiat. Maka kemaksiatan itulah, tunggu-tunggu sekalian, yang mengundang berbagai macam malapetaka. Kemaksiatan itulah yang mengundang berbagai macam bala. Kenapa? Dari keadaan taat berubah menjadi maksiat, durhaka kepada Allah. Maksiat itu menjadi sebab Allah mencabut berbagai nikmat yang sudah diberikan. Tengku-tengku para hadirin, di antaranya adalah nikmat akal. Nikmat akal yang Allah berikan. Akal menyohana diiringi dengan iman yang baik, dianya itu akan bergeser. Kemudian bergeser itu ada sesuatu dan penyebab yang lain yang dianya itu tidak diridai oleh Allah. Maka dengan kenikmatan akal yang diberikan, sedikit berbungkus dan berbalut dengan agama, maka kita berbicara tentang yang membuat umat kocar kacir. Di antaranya begini,
Di dalam kitab Sabilal Muhtadin bak bicarakan masalah najis. Di situ ada pembicaraan futlahnya Rasul atau kotorannya Rasul itu suci. Itu ada mencuat itu persoalan itu. Di dalam kitab Sabilal Muhtadin yang ulun tuan yakin tungku buat kitab tersebut. Kotoran Rasul suci, tidak najis. Kemudian apa yang dimunculkan tersebut ditolak beramai-ramai oleh orang-orang yang sangat alim, oleh para ulama pada waktu itu. Dibenamkan semua. Dibenamkan. Ya. Dengan katanya seandainya tidak najis, kenapa Rasul beristinja? Kalau seandainya tidak najis, kenapa Rasul membersihkannya? Maka bermacam terjadi perdebatan yang luar biasa. Kemudian tenggelam. Jadi tetap dianya itu adalah najis, tetap dianya itu jadi masalah. Yang sudah terkubur inilah yang diangkat ke permukaan. Akhirnya kalau kotoran Rasul suci, yang lain juga dibicarakan suci. Kencing kerbau suci, tai kerbau suci, tai manusia suci, semuanya suci. Hancur, berantakan. Ya, ini adalah bahagian daripada kekeruhan yang ada pada keimanan yang kita miliki, akan mendampakkan kepada pemikiran akhirnya kita mengeluarkan ucapan yang dapat membuat umat jadi bingung. Tunggu-tunggu sekalian. Ini adalah bahagian daripada terganggu nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Kemudian nikmat telinga. Nikmat telinga. Ini yang dirasakan oleh setiap pribadi kita. Tidak bersifat untuk orang banyak, tapi setiap pribadi kita pasti merasakannya. Bagaimana nikmat telinga? Untuk mendengar berbagai macam nasihat. Berbagai macam nasihat. Apakah nasihat itu yang sifatnya untuk mengindah dan memperbaiki nilai ibadah? Atau nasihat itu yang berkaitan bagaimana membelanjakan harta kita agar mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Terserah. Maka nasihat itu medianya adalah telinga. Maka dengan telinga yang kita terima. Nikmat itu dicabut oleh Allah. Apakah dicabut dalam arti kata kita harus tuli total tidak bisa mendengar apa-apa? Mungkin. Bejat mungkin. Karena menyokaklah untuk selanjutnya hanal pahali didengar. Maka ini juga merupakan satu siksaan. Jadi pakai banci kakek Saib Ube yang kali ada dengar berakan. Seandainya ada orang yang terlahir di dalam keadaan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak ada urusan ya. Nah kena ngikatnya tuntutan untuk pubu agama hana nako pakon karena hana alat untuk keterimang. Mata tidak ada, telinga juga tidak ada. Kaiban nak purno nako. Maka dia itu bebas nako. Cuma menyogi cabut pendengaran mat tengah rauh ubena yang kali ada pelajari mendum yang kenya nako. Dengai dengan media mata sagai itu nako. Yang lihat lagi tatemeng ngan punyong hanku karena lebih ni tatemeng mata dibandingkan ngan punyong lebih le tatemeng ilmu ngan punyong ketimbang mata dan cukup le ilmu tatemeng dengan dua buah media tersebut masih bagus, mata masih bagus, telinga juga masih bagus. Atau bukan pendengaran secara fisik yang dicabut, tapi pendengaran kabul yang dicabut. Maka setiap nasihat yang kita dengar, baik itu pada mimbar Jumat atau dimanapun, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi hati. Jadi bagaimana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Hati tidak bisa memahami, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Dengar yang mempengaruhi hati, yang dapat memperbaiki dan memperindah kehidupannya. Duku-duku sekalian.
maka itu dicabut oleh Allah, maka mereka itu ulaika kal an'am. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah mengumpamakan kita ini bagaikan binatang, duku-duku sekalian. Kemudian duku-duku sekalian, nikmat yang berkaitan dengan harta. Ini adalah bahagian daripada tanaman-tanaman palawija yang kita tanam untuk kepentingan akhirat. Nikmat harta. Di mana kita nyoban Bandung mulai daripada jitubit fajar, jitubit matahari sampai terbenam matahari. Katanya sibuk dengan berbagai macam kegiatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyak harta. Dan atranya normal-normal saja. Bahkan normal karena memang katanya manusia butuh kepada yang namanya harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bak kebit manusia mekemat gasih jih dengan harta belepah nanakang mekemat gasih nuku. Etna ukuran kang nuku menyohan leh kejih mate cara jipoh nuku. Persaingan ikut tender proyek nuku. Bagaimana nuku? Berbagai macam pengkhianatan masuk melalui situ. Pokoknya proyek tersebut harus menjadi milik saya nuku. Cara tamita nuku. Mutemeng yang halia, yang haram pun jadi. Kenapa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Tengku-tengku sekalian, kemana harta itu kita menggunakannya? Agama meluruskan dia masuk ke sini kau pakai. Yang pertama, kau berangkat dari rumah. Ya Allah, ya Tuhanku, saya mencari harta untuk memenuhi kewajiban yang engkau bebankan kepadaku ya Allah. Yang pertama, saya menafkahi diri saya sendiri. Kemudian saya menafkahi keluarga saya, orang-orang yang wajib saya tanggung nafkahnya. Tujuannya adalah supaya saya kuat berubudiah kepadamu ya Allah. Itu berangkat dari rumah begitu. Terus kita cari jalan yang halal. Untuk midatah yang halia, tanya kepada ulama, tanya langsung. Kenapa harus tanya langsung kepada ulama? Begini dengku-dengku sekalian. Rasul mengatakan, berbahagialah orang yang melihat saya, yang bertemu dengan saya. Dan berbahagialah orang yang bertemu dengan orang yang bertemu dengan saya. Orang yang bertemu dengan orang yang bertemu dengan saya. Begitulah selanjutnya. Maka bertemu secara fisik menatap muka dengan guru kita dengan guru selanjutnya, guru selanjutnya, guru selanjutnya, selanjutnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan belajar sama Google. Google itu enggak pernah nyambung sampai kepada Rasulullah. Harus mesti dari orang ke orang, dari orang ke orang, dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah. Maka harus kita temui orang yang sanad keilmuannya jelas sampai kepada Rasulullah. Jangan ujungnya bertemu dengan iblis, tengku-tengku sekalian. Ini harus jelas, kita harus cari tahu, tidak boleh diam. Maka sama orang yang seperti itulah diantaranya kita tanya, mana jalan untuk mencari nafkah itu yang bagus, yang halal, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, kemana kita infakkan? Kita infakkan juga kepada jalan yang diridai Allah. Kita cari dari yang Allah ridha, kita infakkan juga kepada yang Allah ridha, tengku-tengku sekalian. Ini tidak pernah kita mensyukurinya. Kita melenceng dari garis yang telah ditetapkan. Nikmat itu Allah cabut. Dicabut oleh Allah. Dicabut lalu kita miskin. Mungkin. Karena kemiskinan, nilai keimanan yang tidak memadai, datang orang bawa uang suruh jadi murtad. Murtadlah dia tuh. Dikasih satu kotak Indomie, masuk Kristen. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Malam Rabu kemarin kami duduk dengan Bapak Kuramil Kecamatan Dewantara. Beliau itu mantan Kristen, masuk Islam. Panjang kita berbicara masalah tersebut. Bagaimana sekarang ini Aceh
sedang diserang dengan pendangkalan akidah, khusus pengkristenisasi. Dicabut nikmat tersebut. Dan sangat boleh jadi kita diberikan harta yang melimpah ruah. Tidak ada gudang, nggak cukup gudang. Udah ada contohnya sama Karun, sekalian. Tapi kemana kita bawa semua itu? Kita bawa semua itu adalah pada tempat yang Allah tidak pernah meridainya, tuku sekalian. Orang hati gejuk penglu Allah adalah ho tamen aku. Tak belum boleh kumbung aku. Belum boleh kumbung, truk 1 juta boh, orangnya niup, pelih langit, orangnya turak rame-rame aku. Apa itu memang ke situ disuruh menggunakan harta aku. Harta itu nikmat Allah yang berikan kepada kita. Kita gunakan ke situ. Maka dicabut nikmat itu. Dicabut. Maka harta tidak ada berkah. Ada satu cerita ringan tunggu-tunggu sekalian. Yang sering saya duduk dengan kawan-kawan saya ceritakan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kawan saya itu perokok. Perokok berat. Sama seperti saya dulu juga perokok berat. Jadi sehingga orang-orang memanggil saya dengan smoker. Memang betul-betul perokok berat. Saya tanya, dalam masa 20 jam Iran pedumbuh bungkuh habis ni piak rokok. 2 boh. 2 boh yang blokro. Ini cerita pribadi saya. 2 boh yang blokro. Hanya hatinya yang gobi. Olehnya, oleh tablo setiap detik aku. Isap bakar, ngepul asap. Kabeh dah sambung lom aku. Habis peng sabah bungkuh nuku 11 ribu bawa teyan nuku. 2 buah bungkuh nuku 26 ribu nuku. Maka 26 ribu suruh tak kali sebulan nuku ini tu nuku segala macam nuku. Oh tamai pengnya nuku, tak rokok nuku. Orangnya hojek rokok je kabeh nuku. Dah tegedi getanyang le Allah Taala teman singah bak getanyang nuku. Nya dah tegedi nuku. Ya dah tegedi jeno nuku. Karena kalau teruk hotel getanyang singah getanyang nuku. Ada gede je nak aku. Oh tamai pengnya aku. Nombor rokok aku. Hukum pe rokok kan kare. Haram, makruh, mubah, ini itu rumput segala macam. Lepas daripada ketentuan hukum itu ada yang mengadakan halal, ada yang mengadakan haram. Ada yang mengadakan haram, ada yang mengadakan makruh, ada yang mengadakan mubah. Belum saya dengar ada yang mengadakan halal. Belum saya dengar. Apa enggak ada? Belum saya dengar, bukan enggak ada. Yang kana lu dengar haram, yang kana lu dengar makruh, yang kana lu dengar mubah nako. Tak kubah hukumnya nako manfaat putra nako. Yang pertama manfaat yang tersangkut dengan kesehatan, yang kedua manfaat yang tersangkut dengan finansial, yang ketiga yang manfaat yang menyangkut dengan lingkungan bat tinggal kita nako, mengganggu gop atau han nako. Rusak orang lain atau tidak nako. Hanya menyangkut dengan kesehatan kena. Adakah orang yang ahli di bidang kesehatan yang mengadakan hisap rokok itu vitamin A misalnya? Atau vitamin C umpamanya, enggak ada nuko. Semua yang mengadakan adalah rusak tubuh, rusak ekonomi, rusak pergaulan kita juga rusak nuko. Jadi bagaimana untuk meluruskan ini? Berhenti. Kapan berhenti? Sekarang. Keluar dari masjid jangan hisap lagi nuko. Tapi bingung lung, piyo hucu-hucu nuko. Yang tujuan akhir adalah selesaikan. Ho tamai temai pangan, gantau nuko. Putra dengan tau, masjid tengah kepegat ban nuko. Maka ni copeng padu buah bungkuh habis seorang nuku. 2 buah bungkuh habis seorang nuku. Padu jum jeno tanggal 17 ribu, 15 ribu tu bungkuh rokok hitam su nuku. Maka 10 ribu nuku. Ya, menyo 17 ribu betul 10 ribu nuku. Enggak usah banyak-banyak, 30 ribu aja. Setiap hari masuk 30 ribu dalam kotak masjid nuku. Ya Allah, ya Tuhanku nuku. Tak kubah peng cukup nanajai dengku. Wate getarik jawang dengku sekalian. Wate getarik jawang long lagi nyan, jawang don lagi nyan dengku. Cukup mahai tak sok baje dengku. Mahai tak sok baje dengku. Bajenya gesut dengku. Dicabut pakaian kita itu. Kebetulan pakaian yang kita pakai itu tidak pakai kancing. Model sok urat uleh dengku. Badan kah kemang icak sikit ni pelah naku. Yang bajanya hanya pulang jerat naku. Padahal baju itu mahal kita beli naku. Rumah yang kita bangun yang nilainya miliaran naku. Sangat capek kita cari uang. Kemana-mana kita cari. Dikeluarkan kita dari rumah itu naku. Ranjang yang kita beli dengan harganya sampai puluhan juta naku. Anjir ranjangnya. Yang cukup menyakitkan naku. Awak teme kita rumah sakit.
dengan motor mewah yang tablo kedro tu hotel puo ngan motor cap tambah nuku. Hanjir puo ngan motor nyan hanjir ke mesti payah payah motor cap tambah. Maka mesti bahasa harta ngan getanyo cuma ketika getanyo manteng roh di dalam tubuh, roh jitu biat melewati kerongkongan, maka putuslah hubungan kita dengan harta. Tidak ada, tidak ada. Maka getanyo tungku harus mendahulukan kepentingan kita sendiri tungku. Kepentingan di mana? Kepentingan di akhirat tungku. Maka infakkan seluruh harta yang kita miliki. Tak kubah kedro tu, tak kira-kira wate mate tu babeh tungku. Cuman tak kubah kaneng BBO sopo, baik gekun katanya udip dalim tungku. Karena ada jahit tak kubah mate gop yang miliki. Icok manfaat legap yang cukup menyakitkan gop yang nikmati getanyo yang tanggung jawab nunggu sekalian. Kemudian hadirin, masjid yang tingah tak pegaknya nunggu, yang tingah tak pegaknya yang lu kalian mentang perencara tak sago nunggu kolam beliau. Ini adalah syiar agama Allah nunggu, syiar iklan agama Allah nunggu. Jika orang dari luar ijak kena itamang melalui kampung Matang Gelumpang 2. Jika lan masjid, oh di sini orang Islam. Ijak orang Jumat, orang penuh di dalam masjid. Diatur saf rapat kan kerap-kerap hat ukuran bepah dan sembahyang. Oh di sini rupanya banyak orang Islam. Kan tetajak masjid, tetuk dalam masjid nuku abaya mutaman sejengkai ticak rata sago nuku. Enggak kayak gitu nuku. Ini adalah syiar Islam. Azan dikumandangkan setiap saat, syiar Islam. Jamaah diadakan di setiap waktu sembahyang fardu, syiar Islam. Pakaian kita syiar Islam. Tanda bagaimana kita menginfakkan harta ini juga adalah bahagian daripada syiar Islam. Tengok dari jauh getanyo orang Islam. Tengok dari dekat getanyo orang Islam. Tengok daripada perilaku orang Islam. Tengok daripada pakaian orang Islam. Tengok daripada cara bertutur kata juga orang Islam. Maka jadilah muslim sejati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka keislaman yang kita miliki itu kita bawa sampai kita mati. Maka jangan sekali-kali kita menodai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Rasulullah memberikan isyarat? Tidak lama. Karena beliau mengadakan dengan mazra'atul akhirah. Artinya tempat untuk menanam palawija untuk kepentingan akhirat. Nah, inilah palawijanya nuku. Sedekah palawijanya, kalau duduk beribadah palawijanya, membantu orang lain palawijanya, menjaga kenikmatan kemerdekaan negara kita juga itu bahagian daripada palawija. Menjaga generasi kita jangan sampai rusak akidahnya juga bahagian daripada palawija. Berapa lama diberikan? Seukuran umur yang diberikan kepada kita. Ini tidak lama. Kalau mengikut umur Nabi, beliau wafat sebahagian mengadakan umur 60. Ada juga yang mengadakan umur 63 tahun. Maka usia kita rata-rata seukuran usia beliau lah. Sekitar 60 atau 63 tahun. Bila ada lebih, ini adalah bonus. Maka dalam kesempatan yang singkat tersebut, dan kesempatan itu tidak pernah terulang untuk kedua kali, maka kita jangan menyibukkan diri yang lain. Menyibukkan diri dengan yang bukan tujuan itu adalah berpaling daripada tujuan itu sendiri pada hakikatnya. Tunggu-tunggu sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Sehingga kita teguh dan kuat berada di dalam ketentuannya, di dalam aturan-aturan yang telah ditetapkannya. Dan tidak pernah bergeser daripada garis yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal